Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abizar Hayyan Arsi. Saya di sini sebagai host dari podcast ini. Hah? Podcast? Sejak kapan sih ada podcast di Fadit ini? Teman-teman pasti pada penasaran kan? Kira-kira dari mana sih asal-usulnya podcast ini? Nah, teman-teman semuanya, pada kesempatan yang sangat istimewa ini, kita telah dibersamai oleh salah satu kepala laboratorium dari podcast ini. Siapakah dia? Nah, ini dia, Pak Kholili Badriza. Bagaimana Pak Kholili? Iya, terima kasih sudah diundang. Ya, sebelumnya terima kasih ya Pak Kholili atas kehadirannya untuk menghadiri acara ini. Sama-sama. Teman-teman semuanya, Pak Kholili Badriza atau yang lebih dikenal oleh seluruh kalangan mahasiswa Pak Riza. Beliau adalah salah satu dosen SKI dan juga beliau adalah kepala laboratorium dari podcast ini. Teman-teman pasti udah pada nggak sabaran kan? Langsung aja yuk kita tanyakan ke beliau. Nah, Pak Riza, Ya. kira-kira kita saat ini sedang berada di mana nih Pak Riza? Gimana ya? Baik, terima kasih sebelumnya sudah diundang di sini. Mungkin ini kurang deket nggak? Nggak ya? Cek. Jadi mungkin saya jelaskan dulu. Ini adalah ruang podcast atau laboratorium podcast Fakultas Adab dan Ilmu Budaya. Ini bagian dari fasilitas terbaru yang memang disediakan oleh fakultas untuk seluruh sivitas akademika Fakultas Adab dan Ilmu Budaya gitu. Saya sebetulnya di sini hanya dimintai bantuan oleh fakultas untuk mengelola laboratorium podcast ini begitu. Jadi ya hanya satu orang, ya saya sendiri begitu. Maksudnya nggak yang kayak gimana. Ya ini saya cuman bantu-bantu aja mengelola ruang podcast ini. Oke. Nah, ini kan ruangan resmi ya Pak, punya fakultas kan ya? Berarti ada nggak sih Pak kira-kira syarat-syarat untuk penggunaan ruangan ini? Baik, memang betul ini fasilitas diperuntukkan untuk seluruh sivitas akademika di Fakultas Adab dan Ilmu Budaya. Mau mahasiswa boleh pakai, dosen boleh pakai, atau bahkan pendik juga boleh pakai begitu. Untuk prosedurnya sebetulnya mudah dan gampang, nggak sulit begitu. Cukup kontak saya, kemudian mungkin saya jelaskan dulu ya. Dulu sebelum saya ditunjuk, ini kan relatif baru sebetulnya fasilitas ini. Sebelum saya ditunjuk dan dimintai bantuan untuk mengelola ini, itu sebetulnya sudah banyak mahasiswa yang pakai sebetulnya. Mungkin dosen yang meminta untuk bikin tugas podcast itu banyak yang ngerjakan di sini gitu. Lalu kemudian saya diminta untuk bantu. Nah karena saya ditunjuk sebagai kepala laboratorium, ya mengepalai diri saya sendiri. Kemudian kami diskusi dengan atasan gitu dari dekanat, kemudian minta kita dibikinkan SOP-nya gitu. Jadi yang mau pakai itu jelas prosedurnya. Prosedurnya gampang, tinggal kontak saya mau pakai di hari apa, jam berapa begitu, sehingga saya bisa mencatat dan nanti ketika ada teman-teman lain yang mau pakai itu jadi jadwalnya nggak tabrakan karena lewat satu pintu aja gitu, lewat saya. Memang untuk mahasiswa kalau mau pakai ruangan ini kami syaratkan untuk ada yang namanya dosen pendamping gitu ya. Jadi dosen pendamping itu sebetulnya nggak ribet kok. Jadi dosen pendamping itu bisa sesederhana dosen pembimbing akademik atau dosen mata kuliah. Misalnya dosen ngajar di kelas lalu kemudian minta bikin tugasnya itu podcast gitu. Nah itu cukup menjadi statusnya sebagai dosen pendamping. Atau misalnya mahasiswa beberapa orang kumpul gitu lalu pengen bikin kelompok podcast sendiri, lalu kemudian mau pakai ruangan ini boleh. Nanti tinggal misalnya minta bantuan salah satu dosen atau salah satu dosen pembimbing akademik, Pak atau Bu, minta tolong untuk jadi dosen pendamping kegiatan podcast kami. Itu sudah cukup gitu. Sebetulnya dosen pendamping ini untuk jaga-jaga aja supaya tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan itu terjadi begitu, termasuk alat-alat ini kan alat baru dan lumayan bagus ya, saya kira. Ada sound cardnya, ada mikrofon, ada headphone dan seterusnya. Jadi pengennya kita jaga bersama supaya barang-barangnya ini awet dan bisa kita pakai bersama-sama gitu. Oke. Nah,
bicara tentang podcast nih Pak, kira-kira ada nggak sih Pak di fakultas kita ini Fadip, adakah tim yang dimana dia berperan di podcast ini? Oke, kemarin kan sekali lagi ketika saya diminta bantuan itu kan saya pikir akan kurang optimal penggunaan fasilitas ini. Jadi kan fasilitas ini kan podcast ini sebetulnya bagian dari wadah untuk untuk mahasiswa gitu. Jadi mahasiswa misalnya kegiatan di luar kuliah kan ada yang sukanya kan beda-beda ya kan. Ada yang suka misalnya karate, saya nggak tahu, mungkin ada yang suka main musik dan seterusnya. Nah mungkin ada yang suka dunia-dunia broadcasting, kemudian podcast dan seterusnya. Nah ini menjadi salah satu wadah bagi teman-teman yang memang berminat di situ gitu. Nah kemarin ketika saya ditunjuk, saya pikir kalau saya hanya mengandalkan misalnya dosen menunggu kasih tugas ke mahasiswa atau mahasiswa bikin kelompok sendiri baru minta izin untuk pakai ruangan ini, mungkin penggunaannya jadi kurang optimal gitu. Jadi sayang kalau ini tuh dianggur ke gitu kan. Oh iya. Nggak dipakai itu sayang gitu. Jadinya terus saya pikir saya mau ngumpulkan anak-anak aja, mau bikin podcast gitu. Nah nanti kalau memang pilot projectnya itu bagus, nanti bisa merekrut yang lain. Mungkin untuk sementara memang yang ada di sini ini anak-anak SKI, karena saya dari dosen SKI ya. Nah, jadi yang saya kenal ya anak-anak SKI gitu. Jadi kemarin saya minta beberapa mahasiswa, ada Ali ketuanya di sini, terus saya minta ajak juga teman-temannya yang minat gitu. Lalu kita kumpul di cafe kemarin, ngobrol-ngobrol aja, lalu kita sepakati mau bikin podcast gitu. Nah lalu ada usulan lah macam-macam, ini judulnya apa ya dan seterusnya. Lalu kemudian kita sepakati ini namanya, ini menarik nih. Apa itu Pak? Oh, Deep Talks. Jadi ini namanya Deep Talks gitu ya. Ya mungkin orang boleh lah mengatakan kalau ini agak niru-niru TED Talks gitu. Ya nggak apa-apa. Tapi deep di sini maksudnya adab dan ilmu budaya Talks gitu. Jadi maksudnya podcast ini nanti harapannya bukan hanya untuk anak SKI begitu. Jadi mungkin ini untuk sementara ini timnya yang SKI itu sekarang sudah jalan sebagai percontohan lah. Kalau kita boleh bilang ya, kayak contoh dulu. Lalu nanti mungkin BSA punya tim sendiri, kemudian ilmu perpustakaan punya tim sendiri, kemudian sastra Inggris punya tim sendiri gitu. Lalu kita bikin program yang sama di antara satu tim dengan tim yang lain tuh programnya sama, hanya mungkin muatannya menyesuaikan dengan prodi atau wilayah kajian masing-masing gitu. Oke. Nah, bicara tadi kan Pak Holili berserta ke teman-teman yang lain sempat untuk mengumpulkan, kemudian rapat. Nah, atas pertimbangan apa nih Pak? Kenapa pada akhirnya memilih podcast sebagai sarana konsepnya? Oke, kenapa podcast? Ya karena ini laboratorium podcast ya. Jadi ya udah podcast gitu kan. Mungkin karena apa ya? Ya karena podcast itu kan sekarang mungkin beberapa tahun terakhir ya. Saya nggak tahu, mungkin 5-10 tahun terakhir tuh rame gitu ya. Rame, ada banyak hiburan, ada yang edukasi dan macam-macam. Mungkin kita sebagai di dunia akademisi, teman-teman mahasiswa gitu, kenapa nggak kita ikut terlibat juga di situ, ikut meramaikan lah, ikut meramaikan sehingga jadi kontennya itu jadi makin beragam gitu. Mungkin ya mungkin saya kira sudah banyak sih mungkin kampus-kampus yang juga memulai ini. Kemarin saya kebetulan nganter teman-teman SKI untuk student mobility di Bandung, itu di sana juga di Fakultas Adab dan Humaniora itu di sana juga ada ada podcast juga gitu kan. Kita juga belajar lah, ternyata di sana konsepnya begitu. Nah kita cuman coba bikin konsep yang agak berbeda gitu. Oke. Tadi sudah sempat disindir ya Pak, bahwasannya nama project dari fakultas kita Fadip ini, nama project podcastnya tuh Deep Talks. Namanya keren banget tuh. Nah, apakah ada program dari Deep Talks ini yang akan datang gitu? Oke. Untuk program, jadi Deep Talks ini kan kayak podcastnya gitu ya. Jadi di dalam podcast itu nanti harapannya akan ada banyak macam-macam program begitu. Tapi kemarin kita mendiskusikan untuk sementara kita mau bikin satu program dulu lah yang dikonsep dan bagus begitu, sehingga itu dijadikan semacam contoh gitu dan nanti bisa dipindah ke
ke tim di prodi lain. Jadi misalnya ini di tim SKI itu programnya ini, nah nanti tinggal pindah aja gitu. Nah mungkin setelah itu nanti akan ada banyak program-program lain. Nah kemarin kita diskusi itu kira-kira programnya apa ya gitu. Terus kemudian kemarin kita sepakati, jadi saya nggak ngambil kredit bahwa ini adalah kerja saya sendiri. Ini sebetulnya diskusi dari teman-teman mahasiswa juga, karena saya sepenuhnya menyerahkan kepada teman-teman supaya ya kreativitasnya itu makin ya gitu. Nah kemarin kita sepakati ada programnya itu kita kasih namanya itu ATM Reset. ATM Reset. ATM Reset tuh ya kayak ATM. Jadi kita ke ATM itu kan ngambil duit ya, ngambil uang gitu. Tapi kalau ATM Reset itu kayak kita ngambil riset gitu. Jadi kayak ngambil contoh riset gitu. ATM itu juga bisa diartikan sebagai amati, tiru, dan modifikasi. Jadi maksudnya nanti kita akan di program ATM Reset ini kita akan mengundang narasumber yang diminta untuk membahas penelitian sejarah Islam gitu. Karena ini kan anak SKI ya, mungkin jadi nanti ada judul kecilnya itu ATM Riset Sejarah Islam gitu. Nah ketika nanti dipindah ke tim di prodi lain, mungkin jadi ATM Riset sastra Inggris atau sastra Arab atau ilmu perpustakaan dan informasi begitu. Nah kalau latar belakangnya sebetulnya apa ya? Ya sebetulnya kita ingin berbagi contoh-contoh riset yang sudah dianggap bagus oleh orang-orang. Kemudian di luar sana itu sudah banyak yang baca, yang kemudian ya memang bagus gitu. Orang sudah mengakui bahwa itu penelitian memang bagus gitu. Jadi ketika teman-teman menulis skripsi atau bahkan ada yang menulis tesis atau disertasi gitu, lalu butuh contoh-contoh riset yang mirip-mirip subjek penelitiannya gitu. Misalnya dengan buku ini nanti bisa lihat podcast kita, kemudian kita bahas di situ dari sisi proses penulisannya gitu. Misalnya si buku ini kan nanti di situ akan ada dia nulis pendahuluannya tuh begini loh, dia menyajikan background penelitiannya tuh semacam ini. Lalu gimana cara dia menyajikan literatur review, bagaimana dia kemudian metode apa yang dipakai, kemudian theoretical framework-nya seperti apa gitu misalnya, atau bagaimana cara dia menyajikan data-data yang dia dapatkan, bagaimana dia mendiskusikan data-data itu. Nah itu yang akan kita coba sajikan gitu. Jadi misalnya satu penelitian atau buku yang memang dianggap bagus lalu kita bahas di situ, sehingga teman-teman kita semacam menyajikan opsi lain kalau teman-teman yang nulis skripsi itu butuh contoh gitu. Contoh penelitian yang kemudian dipakai, diamati, lalu ditiru, lalu dimodifikasi untuk menjadi entah itu skripsi atau disertasi atau tesis begitu. Ya mungkin kalau selama ini kan nulis skripsi itu kan biasanya teman-teman buka skripsi kakak kelasnya gitu. Ya mungkin itu juga bagus begitu. Tapi kalau kita bisa menyajikan opsi lain, contoh gitu, mungkin itu akan jadi jadi pilihan gitu. Jadi pilihan gitu. Nah, sasaran gini Pak, sekarang kita mulai beralih ke sasaran. Tadi kan udah disebutkan bahwasannya program dari podcast ini tuh ATM. Nah, sasaran dari program ini tuh sasarannya siapa Pak? Karena yang saya dengar dari kabar-kabarnya dari tim itu bahwasannya sasaran dari podcast ini tuh selain mahasiswa itu juga rencananya pengen para kalangan lansia Pak. Nah kira-kira bagaimana tuh menurut tanggapan Bapak? Ya memang teman-teman kita ini punya selera humor yang tinggi ya Pak. Ya. Untuk sasarannya saya kira tergantung dengan topik yang akan kita bawakan tentu saja. Misalnya kalau timnya SKI berarti kan topik-topik nanti mungkin kebanyakan di sejarah, terutama sejarah Islam mungkin ya. Jadi kalau tanya pasar kira-kira sasarannya apa ya, mungkin teman-teman yang lagi nulis skripsi atau teman-teman anak sejarah Islam gitu ya, dari berbagai, atau mungkin masyarakat umum yang memang suka aja gitu, atau masyarakat umum yang suka nulis gitu misalnya. Ya mungkin itu sasarannya gitu ya. Tapi harapannya kita pengen memang ada sesuatu yang kita berikan gitu. Jadi ketika kita bikin program tuh ada sesuatu yang kita berikan yang ada manfaatnya begitu. Jadi di masyarakat secara spesifik para akademisi maupun masyarakat secara umum begitu ya, secara umum yang lebih luas. Jadi kalau nanti anak BSA kemudian
bikin tim sendiri, lalu masuk ke Deep Talks juga gitu, lalu kemudian punya program yang sama gitu ya. Ya nanti berarti pasarnya yang mereka gitu, orang-orang yang suka sastra Arab atau sastra Inggris atau ilmu perpustakaan gitu. Nah, ini Pak, kan kita di fakultas ini kan banyak banget ya prodinya ya Pak. Ya. Nah, dan mereka juga pasti punya program yang sama juga nih. Tadi juga Bapak sebutkan bahwasannya nanti kalau misalnya ada BSA, Sasing, itu kan boleh kita collab sama kita gitu. Nah, yang saya ingin tanyakan itu gimana nih syarat-syaratnya kalau prodi lain itu mau collab sama kita, Pak? Sebetulnya gampang ya. Mungkin nanti atau mungkin kita nanti bikin rekrutmen gitu mungkin. Atau ada yang mengkoordinir. Untuk sementara ketuanya di sini ada Ali. Ini untuk tim SKI. Mungkin nanti tim sastra Arab akan, kalau kita sudah bikin contoh programnya itu sudah jadi gitu ya, sudah ada sampelnya ini loh gitu. Nanti mungkin kita akan bikin kelompok-kelompok di setiap prodi, sehingga setiap prodi nanti punya kelompok sendiri dan dikelola sendiri. Kemudian kalau misalnya ini teman-teman sudah mau lulus gitu misalnya, ya nanti diwariskan ke adik kelasnya gitu. Jadi ada regenerasi secara independen gitu. Jadi nggak harus misalnya karena saya di sini kepala laboratorium, dan saya kira saya nggak akan lama diminta bantuan di sini gitu. Mungkin tahun depan atau 2 tahun lagi, nggak tahu, mungkin digantikan dengan yang lain gitu. Jadi meskipun yang ngelola lab ini ganti, tapi teman-teman yang sudah jalan ini ya udah regenerasi aja secara mandiri gitu. Jadi tidak perlu bergantung kepada laboratorium podcast gitu, karena ini laboratorium podcast tuh milik kita bersama gitu. Jadi sekali lagi mungkin ini nggak akan ada monopoli gitu. Jadi bukan berarti yang nggak masuk Deep Talks nggak bisa pakai laboratorium ini, semuanya bisa pakai gitu. Jadi misalnya ada 5 orang, kemudian 5 mahasiswa cuman kumpul-kumpul lalu kita mau bikin podcast gitu, boleh, silahkan izin. Nanti kita jadwalkan untuk bisa memakai ruangan ini. Gitu. Jadi nggak ada monopoli di sini, semuanya boleh pakai karena ini memang disediakan untuk mengembangkan kreativitas mahasiswa. Gitu. Berarti semuanya pasti boleh pakai ya Pak boleh, Setiap prodi maupun entah itu SKI, Sasing atau BSA itu berarti mereka juga memiliki hak yang sama ya Pak? Boleh. Nah ini Pak, sekarang kita bertanya tentang harapan nih Pak. Harapan dari Pak Riza ini apa Pak dari adanya podcast ini gitu? Harapannya apa ya? Kalau harapan sebagai pengelola laboratorium, mungkin harapannya mahasiswa atau dosen gitu, atau bahkan tendik itu betul-betul bisa memanfaatkan ini dengan optimal gitu. Artinya dosen nggak usah sungkan-sungkan gitu, misalnya kasih tugas mahasiswa untuk bikin podcast atau apa begitu, karena ini fasilitasnya ada gitu. Sayang kalau nggak dipakai gitu. Kalau kayaknya selama ini yang kontak saya itu anak sastra Inggris gitu, ada tugas kuliah gitu. Ada tugas kuliah news anchor gitu, jadi kayak pura-pura jadi pembaca berita gitu. Kayaknya baru itu sih, yang lain kayaknya belum gitu. Jadi jangan sungkan-sungkan karena ini fasilitas ada gitu. Mau dipakai nggak dipakai ya akan tetap ada gitu. Jadi sayang kalau nggak dipakai. Sayang gitu. Jadi ya harapannya akan dipakai secara maksimal. Untuk kalau harapannya untuk Deep Talk sendiri gitu ya, karena ini sudah ada timnya. Ya harapannya ini aktif gitu dan betul-betul ya di sini kan kita sambil belajar berorganisasi, sambil belajar ngelola video, sambil ini ada logonya nih bagus nih, bikin Satria gitu kan. Nanti kemudian belajar ngelola sosial media gitu kan. Jadi belajar bersama-sama, saya kira pasti adalah yang nanti didapatkan. Ya harapannya nanti jadi lulus itu nggak kegiatan teman-teman yang misalnya yang suka di tempat lain, misalnya karate ya berarti dia akan dapat di situ. Nah teman-teman yang berkecimpung di podcast ya harapannya dapat sesuatu gitu selama jadi ikut tim ini gitu. Nah tadi kan sudah juga nih ya Pak harapan. Nah sebagai untuk mengakhiri perjumpaan kita nih Pak, boleh deh Bapak memberikan tanggapan atau saran kepada para penonton biar mereka juga menonton juga gitu Pak podcast kita ini, atau mungkin bisa memberikan arahan kepada mereka. Baik, terima kasih.
penonton itu nggak bisa dipaksa ya. Iya. Jadi kayak ya kalau menarik akan nonton, mungkin kalau menurut beberapa orang nggak menarik atau nggak suka ya nggak akan nonton gitu. Jadi ya sudah, mungkin lebih ke harapan aja ya. Mungkin harapannya ya semoga apa yang kita buat atau yang teman-teman buat di sini gitu dalam bentuk program-program yang tadi itu baru satu ya, mungkin nanti akan ada banyak program-program lain gitu. Ya harapannya nanti akan ada sesuatu yang bisa kita berikan kepada penonton sehingga penonton tuh nonton tuh juga dapat sesuatu gitu. Jadi misalnya saya malas mau baca buku ini gitu, saya mau lihat dulu deh pembahasan soal buku ini gitu. Misalnya ini penelitian bagus gitu, jadi misalnya kemudian ya udah nonton podcast kita gitu misalnya. Mungkin di episode itu dia hanya suka dari buku yang dibahas itu dari sisi cara dia menyajikan literatur review gitu misalnya. Tapi di episode lain dia lebih suka buku lain yang dibahas itu ketika menyajikan diskusinya. Saya lebih suka gaya menyajikan diskusinya di buku ini nih. Nah, mungkin dia nanti akan mengkombinasikan beberapa episode itu yang dia tonton untuk dijadikan bahan pertimbangan ketika dia menulis penelitian begitu. Harapannya sih kalau saya lebih gitu ya. Jadi kayak kita bisa ngasih sesuatu gitu. Jadi bukan hanya sekedar kayak ya kayak bikin podcast hanya kegiatan, pokoknya ada kegiatan itu enggak. Jadi ada sesuatu lah yang bisa kita kasih gitu. Harapannya begitu. Bermanfaat untuk banyak orang. Iya, amin. Berarti harapan Bapak terhadap podcast ini yaitu adalah bisa memberikan manfaat yang banyak kepada seluruh orang, terutama para kalangan mahasiswa, biar bisa membantu mereka untuk mengerjakan penelitian mereka, skripsi gitu. Betul. Nah, mungkin apakah tidak ada harapan seperti kayak menjadi trending topik gitu Pak? Jadi salah satu trending podcast gitu, karena saya sempat berbincang kepada salah satu ketuanya, katanya harapan salah satunya yang diinginkan yaitu adalah menjadi trending podcast Pak di YouTube katanya. Ya bisa. Saya yakin bisa ya. Dan harus optimis saya kira. Harus. Karena berharap itu ya udah yang tinggi-tinggi aja gitu. Saya kira pasti bisa. Selama saya yakin selama kita konsisten dan disiplin gitu ya. Karena memang begitu ya. Nggak ada kemudian podcast itu yang baru pertama kali langsung booming. Saya kira nggak ya. Mungkin pasti akan ada tahap-tahap. Jadi selama kita disiplin, kemudian rajin dan kita terus belajar memperbaiki apa yang keliru. Misalnya kita take hari ini aja, ini sudah take yang keberapa gitu. Yeah. Karena kemarin ada audionya mati lah, atau kemudian ini aja kameranya kita masih pakai handphone gitu. Dan saya kira ini sudah cukup gitu. Jadi nggak masalah. Yang penting kita tuh ya kita mulai aja dulu gitu. Kalau kita nunggu sampai alatnya sampai yang canggih bangetnya nanti nggak mulai gitu. Saya kira selama konsisten, selama kita disiplin, saya yakin sih pasti nanti akan ada hasilnya gitu yang positif gitu. Saya yakin sih. Berarti kunci biar kita menjadi trending itu yang paling utama pasti konsisten lah ya. Ya, konsisten dan terus memperbaiki diri dan terus belajar saya kira. Oke Pak, mungkin ini sudah menjadi topik terakhir kita nih Pak. Sebelumnya terima kasih banyak Pak atas kunjungannya ke sini. Terima kasih sudah seluruh jawaban-jawaban yang telah diberikan kepada kita semuanya. Ya, terima kasih Pak. Ya. Terima kasih. Nah teman-teman, jadi udah pada tahu kan dari mana asal-usulnya podcast ini, terus apa aja sih program-program yang akan datang dari podcast ini, kemudian bagaimana syarat-syarat untuk menggunakan ruangan podcast ini. Nah teman-teman, jangan lupa ya selalu pantau terus video dan sosmed kami. Dan teman-teman juga jangan lupa untuk selalu like, comment, and subscribe YouTube kita ya teman-teman. Saya Muhammad Abizar Rayhan Arsy sebagai host dari podcast Deep Talks ini izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.